Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dikenal dengan sejumlah nama, yakni termasuk Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Bang, dan Syekh Lemah Abang. Lahir dengan nama kecil Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail, serta nama aslinya Said Hasan Ali Al-Husaini. Pada tahap dewasanya, ia memperoleh gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Sebelum menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar merupakan bangsawan asal Malaka. Sejak berdakwah di tanah Jawa, ia mendapat nama Syekh Siti Jenar. Nama itu diambil dari bahasa Jawa yang berarti Siti adalah tanah dan Jenar adalah merah. Selama tinggal di Jawa, Syekh Siti Jenar pernah berguru kepada sejumlah wali, yaitu Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Dari sana ia mengenal konsep Manunggaling Kawula Gusti yang menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan secara teologis, sosiologis, dan ekologis. Dalam konsep mistik Manunggaling Kawula Gusti, yang terwakili dalam budaya Jawa, manusia dipandang sebagai manifestasi zat Tuhan, mencerminkan gagasan kesatuan antara manusia dan Tuhan. Pemahaman ini membuatnya berbeda dari Wali Songo yang lebih menekankan ajaran Islam yang sejalan dengan syariat dan budaya Jawa. Syekh Siti Jenar memiliki pendekatan dakwah yang lebih langsung dan tidak bertahap seperti Wali Songo. Ia menekankan kesadaran hakikat dan esensi spiritual, di mana manusia tidak perlu menjalankan syariat secara ketat, melainkan lebih memahami keberadaan Tuhan dalam dirinya. Jika Wali Songo menggunakan pendekatan bertahap dalam islamisasi masyarakat Jawa, Syekh Siti Jenar lebih menekankan pada pemahaman langsung tentang Tuhan. Hal ini membuat ajarannya menarik bagi kalangan tertentu, terutama masyarakat bawah, yang merasa lebih bebas dalam menjalankan keyakinannya tanpa keterikatan ketat pada aturan agama. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan kecaman dari otoritas agama saat itu. Para wali khawatir bahwa ajarannya dapat mengacaukan tatanan sosial dan menghambat penyebaran Islam yang moderat. Selain itu, ajarannya dianggap bisa melemahkan kekuasaan kerajaan Islam yang sedang berkembang. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai ancaman dan akhirnya diadili. Syekh Siti Jenar memiliki sejumlah pemikiran yang terkenal. Berikut diantaranya: 1. Pemikiran tentang Tuhan. Pemikiran Syekh Siti Jenar tentang Tuhan berkaitan dengan konsep Manunggaling Kawula Gusti. Konsep ini menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dalam konsep tersebut, manusia dipandang sebagai manifestasi Tuhan. 2. Pemikiran tentang manusia. Menurut Syekh Siti Jenar, setiap manusia memiliki fitrah keagungan dan kemuliaan yang disebut sebagai adi manusia. Konsep ini menjelaskan manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi wakilnya di bumi. 3. Pemikiran tentang jiwa. Dalam pemikiran Syekh Siti Jenar, jiwa merupakan suara hati nurani yang menjadi ekspresi dari zat Tuhan. Sebab, jiwa menjadi ungkapan kehendak Tuhan yang harus dipatuhi dan diikuti. 4. Pemikiran tentang alam semesta. Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos, jagat besar, yang setara dengan mikrokosmos, manusia. Menurutnya, manusia dan alam semesta tidaklah kekal. 5. Pemikiran tentang akal. Menurut Syekh Siti Jenar, akal itu bekerja dengan intuisi yang memengaruhi tata aturan formal syariah. Pandangan ini menekankan akal sebagai pedoman hidup. Namun di sisi lain, ia merujuk pada kehendak dan angan-angan yang menurutnya tidak dapat dipercaya kebenarannya. 6. Pemikiran tentang kehidupan. Syekh Siti Jenar memiliki pandangan tentang hidup. Menurutnya, hidup dan cara menjalaninya merupakan konsep yang sulit dicerna. Pemikiran ini berkaitan dengan kebenaran intuitif sebagai dasar perilaku manusia, yang hanya dapat diperoleh melalui pencapaian kesadaran diri. 7. Pemikiran tentang tindakan manusia. Menurut pandangan Syekh Siti Jenar, tindakan manusia merupakan kehendak Tuhan yang sejalan dengan pandangan Jabariyah. Namun, ia juga berpendapat bahwa jika Tuhan hadir bersama manusia, manusia akan bertindak dengan baik. Menurutnya, manusia akan membersihkan diri dari kehidupan yang terkontaminasi dengan hawa nafsu. Hingga kini, kisah Syekh Siti Jenar tetap menjadi perdebatan. Ada yang menganggapnya sebagai ulama sufi dengan pemahaman spiritual yang mendalam, sementara yang lain melihatnya sebagai sosok yang menentang otoritas agama yang sah. Sejumlah kalangan melihatnya sebagai pelopor kebebasan spiritual yang memberikan perspektif baru dalam pemahaman Islam di Nusantara. Ajarannya tetap menarik minat banyak orang, terutama mereka yang ingin memahami Islam dari perspektif sufisme dan mistisisme. Kisahnya menjadi bukti bagaimana keberagaman pemikiran dalam Islam telah mewarnai perjalanan sejarah keislaman di Nusantara, menjadikannya legenda yang terus hidup dalam berbagai cerita dan literatur Islam di Indonesia. Sekian video ini, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.